Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was-shaimin was-sabirin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita di akhir Ramadan ini berusaha untuk menjadi muslim yang mendapatkan itqun minan nar, muslim yang dibebaskan, yang dimerdekakan dari api neraka. Karena di antara kehebatan bulan Ramadan, di antara kehebatan ibadah puasa adalah mampu membuat orang-orang yang berpuasa itu seperti bayi baru lahir dosanya. Seperti bayi baru lahir dosanya dalam arti bersih, hilang semua dosa-dosanya, dan kemudian amalnya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kemerdekaan kita dari api neraka merupakan dambaan kita, dan itu adalah ciri kesuksesan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bertanya siapakah orang yang sukses, siapakah orang yang berhasil, siapakah orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang mampu membebaskan dirinya dari api neraka. Dan Ramadan ini, apalagi di 10 hari terakhir, adalah momen istimewa yang Allah berikan dan merupakan kebiasaan sunnah Rasulullah SAW di akhir Ramadan memperbanyak ibadah-ibadah baik mahdhah maupun ghair mahdhah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah apa saja yang membuat kita terbebas dari api neraka? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para ulama menyebutkan ada 10 hal yang akan mampu membebaskan muslim. Jadi kita tidak berbicara yang tidak muslim. Jadi yang akan bebas hanya muslim. Yang akan bebas dari api neraka ada 10 faktor atau 10 sebab, 10 cara, 10 strategi. Tapi mungkin yang akan dibahas dalam kesempatan ini hanya beberapa faktor saja. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, apa saja faktor-faktor yang mampu membuat kita terbebas dari api neraka? Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala fil iman wal amal min salatin wa siyamin wa sairil a'mal. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah dalam iman dan amal seperti sholat, puasa, dan amal-amal yang lainnya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, ikhlas. Kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala.
Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala, tanpa pamrih. Sebetulnya bukan tanpa pamrih, tetapi pamrihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih, salah. Kalau tanpa pamrih itu kosong. Ikhlas itu adalah pamrih, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, definisi kata ikhlas itu adalah baina farthin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Ikhlas itu adalah bagaikan susu yang tidak tercampur darah, tidak tercampur kotoran. Itu namanya ikhlas. Jadi bersih. Artinya apa? Kalau tercampur kotoran sedikit pun, misalnya ada susu 1 gelas tercampur tahi, tercampur kotoran, atau tercampur setetes darah, maka susu itu tidak lagi menjadi susu yang khalis, yang murni. Itu ikhlas. Apa saja yang harus kita bebaskan dari diri kita terkait ikhlas? Yang pertama, terbebas dari riya. Ini Ramadan ini mengajarkan ada sebuah ibadah, yakni puasa, yang merupakan ibadah yang bebas dari riya. Tidak ketahuan orang, tidak kelihatan orang. Yang kedua, terbebas dari sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang, ingin didengar manusia. Itu sum'ah. Yang ketiga, terbebas dari target-target dunia. Target dunia itu bisa target kedudukan, bisa target uang, bisa target kehormatan, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi ikhlas itu tatkala ibadah amal yang dilakukan murni, tanpa adanya kotoran-kotoran yang lain, tanpa adanya riya, tanpa adanya sum'ah, dan tanpa adanya target-target duniawi. Murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tanpa pamrih, tetapi pamrih yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ingin terbebas, merdeka dari api neraka, menurut para ulama hafidh ala salawatil khamsi jama'atan fil masjid ma'al imam. Jagalah sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid bersama dengan imam. Jagalah sholat 5 waktu di masjid berjamaah bersama dengan imam. Jadi ini ada ada 5 waktu. Jadi kalau tidak 5 maka ini tercoret 1. Jadi harus 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua di masjid, di masjid, baik masjid jami maupun masjid kecil, musola. Bisa jadi di rumah juga ada musola, masjid. Kalau di Arab nggak ada istilah musola, adanya masjid walaupun kecil, masjid. Kalau di Indonesia ada istilah langgar, maka ada istilah langgar itu nggak boleh, sholat nggak boleh dilanggar. Langgar, ada istilah langgar, ada istilah macam-macam ya. Tapi di Arab istilahnya adalah masjid, mau itu diadakan sholat Jumat maupun tidak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah yudrik at-takbirah al-ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Menurut hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat sepanjang 40 hari dalam keadaan berjamaah, tidak putus 40 hari berjamaah, dan jamaahnya itu dari mulai takbir pertama
Jadi jamaahnya tidak jamaah masbok selama 40 hari 40 malam 5 waktu. Kutibat lahu bara'atani, maka dia dituliskan 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atu minan nar, akan terbebas dari api neraka. Nah, ini kita udah bisa belum nih? Biasanya yang bisa ini takmir, ini agak bisa nih. Takmir masjid ini termasuk bisa. Sementara yang sibuk-sibuk, nah, kita ini apakah sudah mampu 40 hari 40 malam sholat 5 waktu berjamaah dari takbir pertama, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari kemunafikan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, karena munafik itu lebih rendah daripada orang kafir. Di dalam Al-Baqarah Allah berbicara orang bertakwa itu sekitar 5 apa 6 ayat ya. Apa 7 ayat, tetapi berbicara orang munafik itu panjang. Berbicara orang kafir hanya 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu berbicara orang kafir hanya 2 ayat. Tapi bicara orang munafik panjang lebar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nasi may yaqulu, itu ya. Terus wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, panjang ketika berbicara orang munafik. Nah, ini kalau mau jadikan tanda sebagai orang yang terbebas dari munafik, 40 hari tidak putus sholat 5 waktu berjamaah bersama imam dari takbir pertama. Jangan masbok, itu yang kedua. Insyaallah itu adalah sebab atau ciri atau faktor yang akan membebaskan dari api neraka. Yang ketiga, faktor yang akan membebaskan dari api neraka adalah ij'al li nafsika rasidan minal buka min khasyatillah. Dia itu senantiasa nangis karena takut kepada Allah. Bukan nangis karena kejepit, tetapi nangis karena takut kepada Allah. Nah, ini orang yang merupakan faktor atau ciri orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhuman nar, ada 2 air mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ainun batat tahrus fi sabilillah, mata yang menangis, mata yang senantiasa menangis dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di pesantren mencari ilmu, nah itu umumnya menangis tuh. Anak-anak pesantren itu nangis, baru 2 bulan ketemu orang tuanya nangis. Kadang-kadang orang tuanya juga nangis, bahkan orang tuanya lebih kenceng lagi nangisnya. Nah, itu adalah diantara air mata yang akan menandakan menjadi faktor kebebasan dari api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah diantara 3 hal
dari 10 hal yang akan mampu membebaskan diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita betul-betul mampu memanfaatkan waktu, kesempatan kita untuk senantiasa menggapai itqun minan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabat wal qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.